Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi cerita. Saya mengkonseling anak intuiting introvert yang dari kecil saya nilai kurang tepat pola asuhnya. Bapaknya thinking introvert, ibunya intuiting extrovert. Anak ini punya adik di usia 12 tahun sehingga antara 0 sampai 12 tahun dia cenderung dalam tanda kutip dimanjakan, apalagi sempat diasuh oleh neneknya. Ya. Kemudian saya deteksi dengan mewawancari kedua orang tuanya bahwa dari kecil anak ini juga penyalur bakat seninya belum terlaksana dengan baik ya. Sehingga dari wajahnya, kemudian gaya bicaranya dia menunjukkan kejenuhan yang cukup besar sehingga dia jadi mudah marah ya. Sempat juga dia pernah memukul ibunya ya. Kenapa seperti itu? Bahwa orang yang tidak tersalur bakatnya dia akan merasa jenuh ya. Tidak tersalur bakat ini bagaikan kalau saya umpamakan adalah kita kena bisul, kemudian tidak ditusuk dengan jarum ya, sehingga bisulnya membengkak, membesar dan badannya demam sehingga dia jadi tidak nyaman ya. Manakala bisul ini sampai pecah, maka itu ibaratnya karakter anak ini tidak terkendali. Ibunya sempat curhat, "Pak, ini apakah saya yang kelainan kok saya jadi merasa bersalah terus terhadap anak itu?" "Enggak, Bu, Ibu maaf kekurangannya itu karena terlalu perintilan ya, kecil-kecil diurusi, mendikte anak intuiting yang sudah dewasa kelas 1 SMA ini laki-laki ya. Sehingga dia merasa jenuh gitu ya. Ketika sebelum offline ya, kita video callan dulu. Anak ini inginnya kuliah di jurusan perminyakan ya. Tidak langsung saya larang karena dia menggebu-gebu di situ. Padahal dalam hati saya membatin anak ini kalau benar kuliah di perminyakan bisa jadi akan jenuh ya, jenuh dan bisa jadi di tengah jalan berhenti. Kalau toh lulus biasanya dia kerja di tempat itu dia tidak nyaman ya. Masih berubah-ubah karena dia dalam masa pencarian ya. Sebelum ketemu saya ibunya juga menyampaikan ke saya ingin kedokteran, biarkan dulu aja Bu, atau dipancing bisnis ya. Ternyata belum mau. Nah kemarin tanggal 6 November ya 2022 saya berkunjung ke sana ketemu dengan anak ini dan saya sapa, saya ajak bercanda ya, bersengkerama dan saya minta dia untuk bisnis ya. Ternyata perkembangan terakhir dia nanti naik kelas 2 ambil jurusan IPS, spesialisasinya entrepreneur bisnis ya, sudah cocok gitu ya. Kemudian bisnis apa yang cocok Pak Sofyan ya? Kalau level rendah itu adalah beli barang murah, dikasih nilai seni, kemudian dijual sangat mahal. Misalnya Mas membeli kaos di pasar Tanah Abang misalnya, harganya 30.000, kemudian dikasih sablonannya indah karya Mas sendiri seharga 50.000 misalnya, jadi total modal 80.000, silakan dijual 200 atau 250.000 gitu ya. Gitu Pak ya. Ya. Tapi kalau mau kelas yang tinggi atau kelas kakap ya properti Mas. Kalau agen properti Pak Sofyan ya silakan ya. Itu kan ada freelance Mas. Silakan sambil sekolah di SMA Anda freelance di situ. Oh iya Pak. Insya Allah itu. Nah, perlu dicatat rekan-rekan, kalau kita memberikan tantangan yang mengandung masa depan dan inspiratif, dan mengandung hikmah, maaf, ini adalah kalimat inspiratif ya. Jadi menjadi sales freelance di properti itu adalah sesuatu yang inspiratif. Karena apa? Mengandung tantangan, mengandung masa depan dan mengandung hikmah. Hikmahnya apa? Dia jadi orang kaya. Ya kaya, keren itu. Karena itu kan memang bawaannya kepengen seperti itu. Nah ketika kita sudah memberikan kalimat inspiratif itu, dia sudah ngeklik, jangan didetailkan karena dia itu ya gak suka seperti itu. Intuiting itu pandai membuat sistem sehingga kalau dia didikte sampai detail dia gak mau. Maka
karena dia pandai membuat sistem, menjabarkan konsep menjadi hal teknis di lapangan, maka dia menjadi anak yang gengsinya tinggi, nggak mau diajari. Nah itu terbukti ketika ibunya mendetailkan, Mas nanti kalau sudah daftar di agen properti, kamu kursus internet marketing ya. Dia langsung bete, langsung menunjukkan wajah nggak suka. Dah gini aja Mas, gini aja Mas, langsung aja daftar. Nanti untuk detailnya silakan Mas sendiri. Ya dia langsung ceria. Ketika anak itu sudah masuk kamar, ibunya beritahu, Bu, tolong jangan ngomong perintilan, jangan ngomong yang kecil-kecil, sehingga biarkan dia merancang kehidupannya sendiri ya, merancang cita-cita sendiri untuk berbisnis. Nanti kalau ada kesulitan, biar konsultasi dengan saya atau konsultasi dengan bapaknya yang juga pebisnis, sehingga itu nanti membuat dia nyaman ya. Oke Pak Sofyan, kita ketemu seminggu lagi ya, berarti seminggu lagi saya akan ketemu putranya ini dan kita update ya sejauh mana dia sudah mendaftar di agen properti dan juga persiapan bagaimana nanti akan kita mentoring. Demikian rekan-rekan sedikit pengalaman saya mengkonseling anak Intuiting beberapa hari yang lalu, dan insya Allah nanti perkembangannya gimana akan saya update terus ya. Demikian dari saya Sofyan Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.